Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, nama budaya, Shalom, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jurnal Dwi Mingguan Modul 2.2. Modul 2.2 yaitu, Pembelajaran Sosial Emosional disingkat PSE. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iko Mangpartayasa, SST, PAR, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Saya saat ini bertugas di SMA Negeri 1 Banjar. Jurnal Dwi Mingguan merupakan salah satu tugas yang harus dibuat oleh calon guru penggerak. Jurnal ini merupakan refleksi semua pengalaman dan ilmu yang didapat selama 2 minggu. Jurnal refleksi Dwi Mingguan ini saya memilih menggunakan model 4F yang dikembangkan Dr. Roger Greenaway. Model 4F adalah sebuah pendekatan refleksi yang digunakan untuk memandu individu dalam merenungkan pengalaman mereka dalam konteks kerja sosial. Pendekatan ini memiliki 4 dimensi yang mengarahkan proses refleksi yaitu, feelings atau perasaan, facts atau fakta, findings atau pembelajaran, dan future atau masa depan. Refleksi yang dapat saya sampaikan setelah mempelajari modul 2.2 adalah fact atau peristiwa. Saya mempelajari materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional dengan pola merdeka di LMS yaitu, mulai dari eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan melakukan aksi nyata. Hal baik yang saya pelajari dari modul ini adalah bahwa penerapan pembelajaran sosial emosional, PSE, menginspirasi saya untuk mengintegrasikan kompetensi PSE di kelas, yang mencakup kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan bahagia, well-being, di lingkungan sekolah. Selain itu, penerapan fokus melalui mindfulness atau kesadaran penuh mendukung pembelajaran yang menyehatkan semua komponen sekolah. Hambatan. Penerapan pembelajaran sosial emosional, PSE, menghadapi beberapa hambatan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu dan jumlah siswa di kelas yang besar. Selain itu, kesulitan dalam mengubah kebiasaan lama, baik dari sisi murid maupun guru, turut menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengatasi hambatan ini, termasuk pelatihan dan dukungan yang memadai bagi guru serta strategi yang efektif untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Solusi untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional, PSE, secara efektif adalah penting untuk menyesuaikannya dengan jadwal pembelajaran di kelas dan menghindari pemaksaan pada setiap anak secara individual. Sebaliknya, penerapan PSE sebaiknya dilakukan secara berkelompok agar lebih efektif dan sesuai dengan dinamika kelas. Metode ini memungkinkan anak-anak untuk belajar dan berinteraksi dalam lingkungan yang mendukung perkembangan sosial dan emosional mereka. Selain itu, pendekatan berkelompok dapat membantu guru mengelola waktu dan sumber daya dengan lebih efisien, serta memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk saling mendukung dan belajar satu sama lain. Feelings atau perasaan. Saya merasa tertantang untuk mengatur waktu dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, PSE, secara fleksibel, sehingga dapat melayani semua individu di kelas baik, secara kelompok maupun individu secara bertahap. Saya merasa puas memperoleh ilmu baru yang membantu menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, damai, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah. Kondisi ini akan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di masa depan, serta mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan lebih baik. Findings atau pembelajaran. Pembelajaran sosial emosional, PSE, sangat membantu meningkatkan kompetensi guru, murid, dan tenaga kependidikan di sekolah. PSE memberikan kesejahteraan psikologis, well-being, dan melatih fokus melalui mindfulness. 5 kompetensi utama dalam PSE adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Implementasi PSE di sekolah juga mendukung perkembangan empati, komunikasi efektif, dan kemampuan mengelola stres, yang semuanya penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif.
Pembelajaran sosial emosional, PSE, dapat diterapkan di kelas melalui 1. Pengajaran eksplisit, 2. Integrasi dalam praktik mengajar dan kurikulum akademik, dan 3. Menciptakan iklim kelas dan budaya positif. Untuk tenaga pendidik dan kependidikan, PTK, penerapan PSE dilakukan dengan 1. Menjadi teladan, 2. Berkolaborasi, serta 3. Berbagi dan belajar bersama-sama. PSE penting untuk mengembangkan keterampilan emosional, sosial, dan etika siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Future atau penerapan. Saya sebagai guru berkomitmen menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam diri sendiri melalui refleksi kontinu. Untuk siswa, saya akan mengintegrasikan PSE dalam pembelajaran dan kurikulum, serta menciptakan budaya kelas yang positif. Untuk PTK, saya akan menjadi teladan, berkolaborasi, dan aktif dalam berbagi pengetahuan untuk pembelajaran bersama. Kesimpulan. Penerapan pembelajaran sosial emosional, PSE, di kelas sangat penting karena membantu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa, seperti kemampuan berempati, pengelolaan emosi, dan kerjasama. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mental siswa, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Dengan mengintegrasikan PSE dalam kurikulum, guru dapat memperkuat hubungan antar siswa, meningkatkan disiplin kelas, serta mempersiapkan siswa untuk mengatasi tantangan sosial di dunia nyata. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai Jurnal Dwi Mingguan 2.2, mohon maaf jika ada kesalahan yang saya buat secara tidak sengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, nama budaya, Shalom, salam kebajikan, Om Santi, 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 Om. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.